you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo warga Sukawedi, perkenalkan gua Fajar Aditya dari RJ5 YouTube channel. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu salah satu playlist kita, Om Mamat atau Obrolan Malam Jumat, yang mengisahkan cerita-cerita horor nyata dari narasumber. Anyway, pada kesempatan kali ini gue ingin berbagi pengalaman horor yang gue alami selama ini. Dan pada kali ini semua ceritanya ada di rumah gue. Oleh karena itu gue ingin memberikan gambaran singkat mengenai rumah gue. Jadi rumah gue ini dulunya adalah di depannya itu ada beberapa pemukiman rumah warga sekitar 6 atau 7. Dan di situ juga ada taman serta ada beberapa kuburan. Sampai sekarang gue nggak tahu itu kuburan siapa karena emang gue nggak pernah nanya. Tapi yang jelas ketika zaman kecil dulu gue main ke taman buat nangkep capung atau kupu-kupu, di situ ada kuburan yang selalu gue lihat ada di tempat tersebut. Dan seiring gue beranjak besar, rumah-rumah warga terus taman serta kuburan tersebut akhirnya digusur dan dijadikan satu rumah yang sangat besar. Tapi di cerita pada kali ini nggak ada hubungannya sama rumah tersebut karena memang pengalaman ini gue alami di rumah gue. Gue hanya memberikan gambaran singkatnya saja. Jadi zaman dulu gue kecil itu keluarga gue memutuskan memakai asisten rumah tangga atau ART untuk bantu-bantu di rumah. Dan semuanya normal-normal aja sampai ketika gue beranjak besar itu siklus pergantian ART di rumah gue ini terjadi sangat cepat. 1 atau 2 hari udah langsung minta keluar. Dan anehnya alasan ART itu semua rata-rata sama, yaitu diganggu oleh sosok mereka. Di sini keluarga gue cukup bingung karena memang kita para keluarga yang tinggal di sini nggak pernah mengalami hal-hal aneh lah gitu intinya, normal-normal aja. Tapi kenapa ART ini keluar selalu dengan alasan yang sama? Jadi gue jelasin ya, ART ini memang tinggalnya di kamar ART yang ada di atas dapur. Jadi memang kalau gue boleh jujur, sampai sekarang nih ketika gue masuk ke tempat tersebut, hawanya itu kayak beda banget dan kayak ada semacam bentrokan energi lah ketika gue masuk ke sana. Nggak tahu sih ini perasaan gue aja atau memang betul seperti itu. Jadi singkat cerita, ada salah satu cerita yang cukup gue ingat. Sebut aja Jamal. Ini ART ceritanya yang cukup gue ingat. Jadi si Jamal ini, gue lupa tahun berapa karena emang gue masih kecil. Dia ini ceritanya di hari pertama dia langsung minta keluar sama keluarga gua. Yaitu alasannya lagi-lagi sama, diganggu oleh sosok mereka. Tapi di sini keluarga gua nyari win-win solution, yaitu si Jamal disuruh pindah tempat tidur. Yang tadinya di kamar ART di atas dapur, pindah ke ruang tengah, ruang TV keluarga lah, dimana memang belakangnya itu halaman belakang. Dan sialnya si Jamal pada malam hari dia kebangun mendengar suara wanita dan dia juga melihat ada sosok wanita berpakaian baju putih panjang ke bawah. Tapi dia nggak jelas lihat sosok mukanya. Dan pada pagi harinya, hari itu juga si Jamal langsung minta keluar ke keluarga gua. Dan keluarga gua ya nggak bisa nahan-nahan dong ketika emang orang pengen keluar, itu kan hak mereka. Tapi lagi-lagi di sini kita berpikir kalau kok aneh ya, kenapa ART ini alasannya rata-rata sama semua, yaitu diganggu oleh mereka, tapi kita di sini keluarga aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Sampai mungkin gue juga lupa tahun berapa gue sempet cerita hal ini ke temen gue. Dan kata temen gue, mungkin aja bisa ada beberapa faktor. Salah satunya yaitu ART shock ketika melihat
load kerjanya sangat banyak sementara gajinya nggak sepadan. Ya, gue nggak tahu sih alasannya kenapa, tapi yang jelas mereka selalu bilang ke keluarga gue dengan alasan mereka tidak betah karena diganggu oleh sosok mereka. Lanjut lagi, cerita di rumah gue, dan kali ini kejadiannya dialami oleh tante gue sendiri. Jadi memang tante gue ini tinggal di Amerika, dan pada suatu waktu dia ingin pulang ke Indonesia, pengen ketemu dengan keluarga besar. Jadi dia kayak ngider gitulah ke rumah-rumah saudara, sampai di satu harinya dia nginep di rumah gua. Dan posisinya dia tidur di kamar gua. Jadi denahnya ini teras rumah gua, ini kamar tamu, dan ini langsung masuk kamar gua. Jadi kamar pertama yang masuk dari pintu depan. Dan pada saat itu yang gue tahu, orang-orang yang gue kenal lah, biasanya orang-orang dari sana itu sangat rasional dan tidak percaya dengan hal-hal semacam ini. Tapi ini kejadian dong sama tante gua. Jadi di ceritanya dia pada saat dia tidur jam 3 pagi itu dia kebangun. Dan ketika kebangun dia mendengar suara yang sangat ramai, kayak ada semacam keriuhan lah yang ada di rumah gua pada saat itu. Padahal ya nggak ada apa-apa, kita semua tidur pada malam itu. Dan anehnya lagi, dia mau bangun dari tempat tidur itu kayak nggak bisa gitu, nggak bisa gerak sama sekali. Tapi suara keramaian itu jelas-jelas didengar di telinganya dia. Hingga akhirnya dia nggak bisa bangun juga, dia tidur kembali. Dan di pagi harinya dia bercerita ke nyokap gua. Dan nyokap gua langsung cerita ke gua. Ini kejadiannya sekitar tahun 2008 atau 2009. Dan ketika dia bercerita ke nyokap gua dan nyokap gua cerita ke gua, di situ kita mikir bahwa loh, ini sebenarnya ada apa sih? Karena kenapa kalau misalnya ada orang lain ke rumah nginep atau ada ART kok ceritanya sama terus gitu loh, diganggu oleh mereka. Padahal kita di sini keluarga yang memang menempati rumah ini dari zaman dulu biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa, aman-aman dan nyaman-nyaman aja. Tapi itu menjadi salah satu tanda tanya lah buat kita kenapa ada kejadian-kejadian seperti ini. Oh ya guys, gue sempat kelupaan. Jadi tadi ternyata setelah gue ngobrol sama adik gue, tante gue itu merasa tangannya ada yang megang. Jadi dia terbangun dan setelah itu mendengar suara keramaian yang sangat jelas di telinga dia. Dan juga ada beberapa ART yang bercerita hal yang sama, yaitu tangannya ada yang megang ketika sedang tidur di kamar yang tadi gue ceritain kepada kalian. Dan setelah gue cerita tadi orang lain, kini saatnya gue yang mengalami sendiri pengalaman horor ini. Ini terjadi ketika gue SMA udah mau ke kuliah, tapi gue masih zaman SMA. Itu tahun 2009. Dan saat itu sebut aja temen gue namanya Adam. Dia main ke rumah gue sekitar jam 11 malam. Dan kita ngobrol di teras rumah, yang mana tadi gue ceritain, depan dari teras rumah gue itu adalah langsung rumah besar tersebut yang tadinya adalah kuburan. Dan kita ngobrol banyak hal sama Adam, dan dia membahas salah satu cerita horor yang pernah dia alami bersama teman-teman ketika nginap di salah satu villa yang ada di puncak. Jadi di situ memang Adam ini kan dari zaman SMA dia terkenal orang yang agak sensitif dan bisa melihat hal-hal tersebut. Dan ketika dia ikut ke villa puncak, dia sudah mengingatkan teman-teman karena di situ dia melihat banyak sosok pocong di villa tersebut yang sepertinya agak kurang suka dengan perilaku dari teman-teman gua ketika ada di villa tersebut. Tapi ketika dia mengingatkan teman-teman gua, di situ dia dikatain lebay. Ya udah, akhirnya dia merasa masa bodoh. Dan betul kejadian ketika waktu subuh ada salah satu cewek yang kesurupan sambil nari-nari kayak gini, bilang nengkene gitu. Gue lupa bahasa Jawanya apa, tapi yang gue inget kayak ada nengkene sambil dia nari-nari kayak gitu. Dan ketika dia ngomong kayak gitu, si Adam
Gue ngerasa kayak leher gue ini ada yang niup gitu dari jarak dekat. Gitu. Apaan nih gitu pada saat itu ya. Itu udah sekitar jam 12 malam lah. Dan ketika gue cerita pengalaman ini ke teman kantor gue pada saat dulu, dia memang terkenal bisa. Dia bilang kalau ternyata itu ada kain dia yang nempel ke leher gue, kata dia. Ya gue nggak tahu sih bener apa nggak itu kata teman gue, tapi yang jelas gue denger itu cukup shock juga. Dan setelah gue ngerasa agak mulai takut, dimana itu suasana sepi banget, kita cuman berdua, dan di situ kita sama-sama tahu lagi dulu depan itu kan tadinya kuburan gitu. Akhirnya gue coba bujuk si Adam nih, "Oi Dam, ceritanya di kamar gue aja yuk," gue bilang kayak gitu. Di situ tapi dia malah kayak ngata-ngatain gua gitu. "Ya lu cupu lu, takut lu ya. Najis deh bla 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 bla," gitu. Dan gua karena memang masih jiwa-jiwa muda ya, jiwa berapi-api, gua nggak mau dong dikatain gua takut gitu. Enggak, gua nggak takut, gua speak kayak gitu. Akhirnya gua di situ beralasan kalau gua pengen senderan karena kursi di teras itu kan kursi kayu. Sementara kalau di kamar kan bisa tiduran. Akhirnya dia nggak mau ke kamar gue, maunya di ruang tamu. Jadi abis teras itu langsung ruang tamu. Jadi di ruang tamu memang ada sofa, jadi kita bisa senderan lebih enak. Ya udahlah, daripada di depan, gue bilang udahlah di ruang tamu aja. Akhirnya kita masuk. Sebenarnya sih nggak ngefek juga ya. Ruang tamu ini langsung teras juga sebetulnya, tapi ya udahlah. Namanya masih bocah ya. Akhirnya di situ kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol pengalaman horor yang dialami si Adam ketika di Villa Puncak. Dia mempraktikkan gaya kesurupan dari salah satu cewek teman gue yang ada. Tiba-tiba aja dia lagi cerita horor gitu, dia langsung diem dong. Diem sambil lihat menatap ke pintu depan gitu loh. Di situ gue bilang, "Woi, kenapa lo Dam?" Gue bilang kayak gitu. Dia cuma diem nggak jawab-jawab apa, sampai gue teriak 3 kali, "Woi Dam, kenapa lu Dam?" Dan dia di kata-kata terakhir dia cuma bilang, "Shh, diam dulu, tenang dulu," kayak orang panik kayak gitu. Dan bener aja nggak lama dia ngomong kayak gitu, tiba-tiba tangan gue ini gerak sendiri ke leher dia. Jadi gue cekek dia, padahal gue nggak pengen ngecekek dia. Jadi kayak ada yang neken tubuh gue, kayak ada yang mau masuk gitu, ngarahin tangan gue ke leher dia untuk mencekek. Di situ gue teriak kenceng banget, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Gue kayak nggak mau kalah lah dengan keadaan tersebut. Sampai akhirnya gue merangkak ke atas. Jadi di atas itu kamar keluarga gue. Jadi gue udah kayak anjing gitu, merangkak sambil agak lari, naik tangga itu pakai 4 kaki, lu bayangin. Gue teriak-teriak di situ sambil teriak kenceng, berharap keluarga gue denger dan nolongin gue lah. Akhirnya gue sampai ke lantai atas sambil merangkak lari, dan bokap gue bangun pada saat itu karena memang gue teriak kenceng banget. Tapi dikiranya gue minta tolong karena ada maling. Jadi ketika si Adam naik juga ke atas nyusulin gue, bokap gue udah bawa samurai dan nyaris banget tuh si Adam ditebas. Untung aja nggak kejadian, karena nggak bisa lebih parah. Si Adam bisa meyakinkan kalau dia itu bukan maling, melainkan teman gue. Udah selesai pada saat itu, gue tidur di kamar orang tua gue, dan gue ngerasa gimana ya, lemes banget dan kayak masih gemeter gitu atas apa yang gue alamin. Sumpah itu lemes banget ya rasanya, kayak apa ya, kayak lu abis main bola lama banget tuh, lemes banget, lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain, cuman ngobrol doang gitu. Akhirnya gue tidur karena memang cukup shock juga dengan kejadian tersebut. Dan setelah paginya gue bangun, gue berangkat ke sekolah. Sebelum gue berangkat sekolah, salah satu keluarga gue ada yang kayak sholat malam gitu dan bilang ke gue kalau kejadian tadi malam itu teman gue ini dia iseng pengen nakutin gue. Jadi sosok yang ada di depan rumah, yang di rumah besar itu yang ada pohon besar, itu dipanggil buat nakut-nakutin gue katanya. Dan setelah gue tanya emang sosoknya kayak gimana, gue bilang. Dan
keluarga gue bilang kalau sosok itu adalah genderuwo taringnya sekaki, kata dia. Buset, gue bilang. Kacau juga nih si Adam dalam hati gue, bangke bener. Jadi pengen iseng tapi malah ngakibatin fatal buat gue kan. Akhirnya berangkatlah gue dengan rasa penasaran ke sekolah. Pengen nanya sama si Adam nih, sebenarnya ngapain dia nih manggil-manggil setan di depan. Setelah gue ketemu sama Adam, di situ gue ngobrol, wah lu ngaco lu Dam, manggil-manggil setan depan rumah gue lu ya, gue bilang kayak gitu, langsung gue tembak dia. Tapi dia kayak ngeles-ngeles gitu lah, apa gue nggak tahu apa-apa, kata dia kayak gitu. Ya udahlah, gue mikir gue daripada berdebat hal-hal yang nggak jelas, yang penting kan udah aman-aman aja pada saat itu. Gue cuma pengen tahu sih sebenarnya apa yang dilihat pada saat itu. Dan setelah gue tanya, lo lihat apa sih Dam pas semalam? Dia cuma bilang kalau dia ngelihat ada cowok dengan rambut sepantat dan taringnya itu sekaki. Wah, di situ gue merinding banget karena gue belum bilang apa yang salah satu keluarga gue lihat. Tapi gue sengaja ngetes si Adam, ternyata yang mereka lihat berdua ini sama. Jadi kayak genderuwo taringnya sekaki gitu loh. Dan di situ gue benar-benar merinding parah. Wah buset. Ternyata gue kemarin mengalami hal seperti ini gitu loh. Dan jujur aja sih sempet shock juga sih. Karena kan benar-benar pertama kali ngalamin hal yang kayak gitu ya. Dan setelah itu benar-benar ada beberapa hal yang cukup berubah buat gue. Yaitu salah satunya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang agama gue kan Islam, jadi kita menjalankan kewajiban-kewajibannya dan lain sebagainya lah. Salah satunya meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya demikian teman-teman warga Sukawedi, pengalaman-pengalaman horor yang gue alamin. Sebetulnya masih ada beberapa, tapi memang gue skip aja tadi, langsung ke salah satu yang menurut gue cukup membekas, tidak bisa dilupakan, yaitu pengalaman terakhir tadi. Dan semoga kalian dapat mengambil yang baik-baiknya, yang buruknya bisa dibuang. Dan gue cuman ingin mengingatkan bahwa jangan pernah berhenti berdoa dan selalu memohon perlindungan dengan yang di atas. Gue Fajar Aditya dari RJ5 undur diri. Ciao. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.